Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang kita hormati serta kita muliakan, kesempatan yang baik ini semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita sanjungkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang selalu kita nantikan syafaatnya, utamanya syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Semoga kita digolongkan umatnya mendapatkan syafaatnya. Amin. Pada kesempatan kita kali ini kita akan menyampaikan yaitu yang dikatakan oleh si penulis pada kitab kita kali ini, namanya kita baca kitab Tambihul Ghafilin ya. Jadi di situ penulisnya bernama Syekh Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarkandi. Nah, sekaligus kita baca tentang keutamaan sedekah. Ya. Di situ disampaikan ada 10 kemuliaan sedekah itu. Ya. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu alaika bis sadaqah bima qalla au katsura. Tuh. Dipesan daripada Syekh Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarkandi itu, alaika bis sadaqah, tetaplah kalian membayarkan sedekah, bima qalla au katsura, dengan sedekah yang bernilai sedikit ataupun syukur banyak, ya. Fa inna fis sadaqati asru khisalin mahmudah, sebab di dalam sedekah itu ada 10 kemuliaan. Khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. Kemuliaan itu dibagi 2. Yang 5 akan kita terima selagi kita masih hidup di dunia. Kemudian yang 5-nya akan kita terima selagi kita sudah berada di alam akhirat nanti. Ini keutamaan sedekah. Nah, tentunya sebelum itu kita ini semoga digolongkan orang-orang yang ahli bersedekah ya. Tuh. Nah, yang pertama sekarang, fa'amal khamsatul lati fid dunya fa'awwaluha tathhirul mal. Yang pertama, sedekah itu akan membersihkan harta benda kita. Itu. Jadi kita punya harta, kita punya benda yang itu kita hasilkan dari kita kerja. Karena sedekah, kemudian harta benda kita itu akan menjadi bersih. Itu. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala innal bai'a wajilun khud min amwalihim sadaqatan. Nah, kita ulang ya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala innal bai'a yahduruhul lahu wal khalfu wal kidbu fasawwibuhu bis sadaqah. Ada satu perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus perkataan itu terkait dengan kegiatan jual beli atau dagang atau berniaga ya. Nah, dikatakan oleh Nabi, ala innal bai'a yahduruhul lahu. Ingatlah, sesungguhnya dalam jual beli itu ada kalanya gurauan, mainan, gitu. Wal kidb, dan ada kalanya berbohong. Entah berbohong tentang ukuran, jika yang dijual atau dibeli itulah barang yang butuh ukuran, atau bohong dalam artian timbangan,
jika jual beli itu terkait dengan timbangan dan lainnya. Ya, ada peluang bermain, ya kan? Enggak serius, namanya bermain kan, enggak serius. Atau memang bermain saja. Kemudian ada peluang berbohong. Nah, dari itu kan mempengaruhi hasil daripada kerja kita, ya kan? Padahal kerja kita itu berharap hasilnya halal, syukur thayyib, seperti dikatakan halalan thayyibah. Lebih-lebih jika kita menginginkan rezeki yang barokah, tidak lagi halal. Tapi lagi-lagi kita harus melihat cara kerja kita itu, keseriusannya dan lain sebagainya. Nah, dalam jual beli itu kata Nabi, ala innal bai'a yahdurul lahu, ada kalanya bermain-main, apa itu? Enggak serius, game. Wal half, ada kalanya bersumpah, ya kan? Contohnya, wah ini saya bersumpah ini habis ditawar sekian, padahal belum. Itu kan hanya untuk menangkap peluang pembeli, pakai sumpah gitu kan. Ada yang berbohong, al-kidbu. Nah, fasyawwibuhu bis-shadaqah. Maka campurlah, dalam arti bercampur itu agar menjadi bersih. Laksanakan sedekah, fasawwibuhu bis sedekah. Untuk sedekah itu tadi untuk membersihkan harta benda kita. Maka keutamaan sedekah yang pertama yaitu untuk membersihkan harta benda kita. Tuh. Yang kedua, wasani anna fiha tathhirul badan minadz-dzunub. Ini penting. Meskipun semuanya penting, tapi ini penting. Yang kedua adalah anna fiha tathhirul badan. Di dalam sedekah itu dan kegiatan sedekah itu akan memberikan manfaat, yaitu berupa badan kita itu menjadi bersih. Bersih dari apa? Dari dosa. Artinya setiap kita bersedekah, keluarlah dosa-dosa kita dari dalam tubuh kita. Tuh, maka bawaannya orang yang senang sedekah itu ceria, dilihat asik, ya kan? Mungkin agak terang gitu, orang enggak murung, tampak apa itu namanya tuh. Enggak. Karena apa? Ya karena dosa-dosanya keluar. Karena apa pula dosa itu keluar? Ya karena dianya gemar melaksanakan sedekah. Tuh, anna fiha tathhirul badan minadz-dzunub. Kama qala Allah azza wa jalla. Seperti halnya dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Itu kan? Nah, kita kan udah hafal itu, sudah sering baca. Meskipun kadang lupa ya. Nah, oleh Allah dikatakan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ila akhiril ayah. Ambillah dari mereka itu sedekah atau zakat. Karena itu akan membersihkan dirinya, dalam arti membersihkannya dari dosa-dosa itu. Tuh, keutamaan sedekah yang nomor 2. Yang ketiga sekarang, wasalisu anna fiha taf'ul bala wal amrad. Tuh, yang ketiga adalah sedekah itu dapat menolak bala atau bencana dan menolak sakit atau penyakit. Jadi insya Allah orang yang gemar melaksanakan sedekah itu akan dijauhkan dari bala atau ujian atau bencana, sekaligus akan diberikan kesehatan, jauh dari penyakit. Maka teman-teman ini juga, kalau kiranya sering sakit ya harus sering sedekah itu biar jauh. Kan gitu ya. Termasuk sakit hati loh ya ini ya. Termasuk sakit hati. Pentingnya sedekah.
akan menjauhkannya dari ujian, bencana, dan termasuk menjauhkannya dari sakit atau penyakit. Tuh. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dikatakan Nabi, dawu mardakum bis sadaqah. Nabi kita mengatakan dawu mardakum bis sadaqah. Obatilah orang sakit kalian dengan sedekah. Maka sebaiknya tahapan-tahapan ketika kita sakit seperti itu. Kita sakit pastinya baca istighfar dulu, barangkali kita membanyak dosa. Yang kedua, penting dilaksanakan sedekah. Kalau sudah laksanakan sedekah, barulah kita berikhtiar mencari obat. Itu kan? Nah itu. Maka Nabi mengatakan dawu mardakum bis sedekah. Obatilah orang sakit kalian dengan sedekah. Keempat sekarang. Penting juga karena meskipun semuanya penting, tapi ini menjadi penting. Warabiu anna fiha idkhalus sururi alal masakini. Yang keempat adalah sedekah itu akan mendatangkan kebahagiaan di hati orang-orang miskin. Tuh, ya pasti benar tuh ini. Karena miskin atau fakir serba kekurangan, kemudian kitanya peduli dengan mereka, dengan kita membayarkan atau menyampaikan sedekah kepada mereka, pastinya mereka hatinya menjadi bahagia. Lah, menghadirkan kebahagiaan, ya kan, di hati mereka, para miskin, para fakir itu. Ini keutamaan sedekah. Tuh, maka semakin besar atau semakin sering, semakin giat sedekah kita, semakin bahagialah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Itu penting kan? Nah, ini nomor berapa tadi? 4 ya. Nah, dan sementara dikatakan dalam keterangan lain, wa afdalul a'mali idkhalus surur alal mu'minina. Sebaik-baik amal, sebaik-baik perbuatan itu menghadirkan kebahagiaan di hati orang-orang yang mukmin. Jadi kita punya teman, punya saudara, punya tetangga, bagaimana saudara teman kita itu hatinya bahagia karena sebagian dari kekurangannya telah kita bantu bersama. Loh, ini antara lain ya. Terus lanjut yang ke-5 ya, keutamaan sedekah yang diberikan selagi kita masih di dunia. Wal khamisu anna fiha barakatun fil mali wa sa'atun fir rizqi. Tuh. Yang kelima adalah ketika kita giat gemar melaksanakan sedekah, maka insya Allah harta benda kita menjadi barokah. Harta benda kita menjadi barokah. Wasa'atan fi rizki. Dan Allah akan memberikan kelonggaran rezeki kita. Artinya rezeki kita insya Allah akan semakin meningkat. Tuh. Ya kadang-kadang teman-teman masih apa ya? Masih mendengar mungkin. Dan mendengar dari kata-kata atau kalimat orang lain, dan hari ini kita jumpai teksnya sekaligus dan ternyata benar, ya kan? Sedekah itu akan menjadikan sebab harta benda kita menjadi barokah dan harta benda kita justru akan bertambah banyak. Itu ini 5 yang diberikan oleh Allah ketika kita masih di dunia. Nah, sekarang kebalikannya ini. Wa ammal khamsatul lati fil akhirah fa awwaluha an takuna as-sadaqatu dillan li sahibiha min siddatil harri. Kita itu nanti kan dikumpulkan di mahsyar ya, sesuai dengan yang kita ketahui dari syariat kita, ya kan? Kita itu nanti usai hidup di dunia, kemudian dibangkitkan dari kubur, terus dikumpulkan di mahsyar. Awwaluha an takuna shadaqah dillan. Sedekah akan menjadi peneduh.
seperti payung ketika hujan. Sedekah itu akan menjadi peneduh li sahibiha, bagi orang yang melaksanakan sedekah itu sendiri, min siddatil kharri, dari panas yang amat, yaitu nanti ketika di mahsyar itu. Nah, berapapun sedekah kita akan menjadi peneduh. Nah, apalagi kita memang orangnya gemar melakukan sedekah itu, maka yang pertama nanti di akhirat sedekah akan menjadi peneduh bagi kita ketika di tengah panas yang amat, yaitu di mahsyar itu, ya kan? Nah, tuh. Jadi kalau orang yang tidak begitu, mungkin masih enggan untuk melaksanakan sedekah ya, nggak pernah misalkan sedekah itu, ya kemungkinan ya akan merasakan panas yang amat itu. Nah, makanya kita ini bertambahlah semangat kita dalam melaksanakan sedekah itu. Yang kedua sekarang, wasani anna fiha khiffatul hisab. Yang kedua, akan diringankan hisab kita, perhitungan amal kita. Ya, usai dari mahsyar kan kita akan menghadapi perhitungan amal ya, yang dikenal dengan hisab itu istilahnya itu. Dihitung amal kita satu. Dan sebab sedekah itu akan menjadikan sebab hisab kita menjadi ringan. Tuh, tahu-tahu disuruh masuk surga ya, kira-kira seperti itu. Dihitung amalnya, isinya catatannya sedekah. Terus mungkin sama malaikatnya, udah kamu pergi aja ke surga. Kira-kira seperti itu. Insya Allah. Karena memang ahli surga. Dan ini fadilah atau keutamaan sedekah. Nah, yang ketiga sekarang. Wassalisu annaha taskilul mizan. Pasti udah di mahsyarnya teduh, ketika hisab ringan, ketika menjelang ditimbang amalnya, sedekah itu akan menambah berat amalan baik kita. Sedekah menambah berat amal baik kita. Jadi ketika ditimbang amal kita antara yang baik dengan yang buruk, nanti akan menjadi berat yang baik, karena yang baik ditambahkan sedekah kita itu. Maka di sini kalimatnya adalah taskilul mizan. Nah, tuh luar biasa ya keutamaan sedekah. Warabi'u jawazu 'alas sirat. Yang keempat adalah dipermudah ketika kita melewati sirat, yang kita kenal dengan siratil mustaqim. Itu mudah, dan insya Allah kita tidak tergelincir kemudian jatuh ke neraka. Sedekah fadilahnya demikian, akan dimudahkan ketika lewat siratil mustaqim dan sampai ke surga insya Allah. Maka penting bagi kita untuk melatih diri, bahkan memaksa diri untuk melaksanakan sedekah itu. Kan manfaatnya juga bagi kita, dunia dan akhirat. Nomor 5 sekarang, wal khamisu ziyadatud darajati fil jannah. Nah, ini akan menjadikan derajat kita di surga itu meningkat. Loh, kelasnya itu kelas meningkat ya. Kan surga ada kelas-kelasnya nih. Ada kelas-kelasnya itu. Nah, karena sedekah kita itu akan menjadikan peringkat atau derajat kita itu meningkat ke derajat yang lebih tinggi. Ini antaranya keutamaan sedekah. 5 keutamaan diberikan di dunia, 5 keutamaan akan diberikan di akhirat. Tuh. Nah, penting untuk kita. Tuh. Meskipun ya kita yang penting berlatih ya. Meskipun misalkan ya wujudnya itu bisa jadi wujud uang koin. Oh, ini kan yang lagi dilaksanakan ya oleh masyarakat kita ya.
Namanya program apa? Iya, kita kenal dengan program koin NU kita itu Kotak Infak Nahdlatul Ulama. Meskipun kebanyakan orang melaksanakannya harus dengan koin karena melihat namanya itu koin NU, ya kan? Nggak masalah. Yang penting banyak kan? Iya, koin pun yang banyak. Syukur-syukur tidak harus koin atau bisa uang kertas dimasukkan kotak infak yang ada di warga itu. Dan luar biasa manfaatnya, ya kan? Dan insya Allah dari itu dikelola dengan baik seperti itu, kemudian ditasarufkan utamanya kepada fakir dan miskin. Bentuknya bisa macam, dalam artian bentuknya adalah membantu dalam kesehatan atau pendidikan atau dalam peningkatan ekonomi dan lain sebagainya. Maka yang giat kita itu untuk melaksanakan sedekah, kabarkan ke yang lain tentang manfaat-manfaat sedekah, fadilah-fadilah sedekah. Ajak warga kita, ajak masyarakat kita untuk gemar bersedekah. Dengan demikian insya Allah kita bareng-bareng diberikan kemuliaan di dunia dan akhirat, keselamatan di dunia dan akhirat, dan yang paling akhir adalah insya Allah bersama-sama berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Tuh. Nah, kiranya cukup ya untuk hari ini. Kita bahas-bahas keutamaan sedekah. Selanjutnya kita ketemu lagi kesempatan berikutnya. Semoga bermanfaat, semoga barokah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.